Pemirsa, bisnis kuliner dikenal sebagai bisnis tahan banting dalam segala kondisi, bahkan di masa krisis akibat pandemi corona. Tidak sedikit orang yang mengadu untung di bisnis kuliner. Tidak ketinggalan para selebriti. Di Kreatif Money kali ini kita akan mengulik usaha kuliner para seleb. Bersama saya, Luisa Kusnandar. Sebelum menyapa narasumber pertama, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Tak suka hanya berdiam diri di rumah, aktris sekaligus sutradara terkenal Lola Amaria memanfaatkan waktu senggangnya di masa pandemi dengan berbisnis kuliner. Selain film, memasak bagi Lola adalah hobi dan terapi stres. Walau resto nasi pedas Cipete yang dibangunnya tahun 2016 terpaksa tutup, ia pun memanfaatkan platform online untuk memasarkan nasi cimit, hasil karya terbarunya. Dengan 5 varian rasa, nasi cimit yang dihargai Rp20.000 per pack itu bisa menyapa konsumen lewat pesan antar maupun pesanan khusus. Baik pemirsa, sudah hadir melalui sambungan Skype aktris sutradara Lola Amaria, pemilik dari Lola's Cooking. Halo Mbak Lola. Halo, apa kabar? Baik. Mbak Lola jadi sibuk di dapur nih ceritanya nih. Iya, sibuk masak di dapur. Oke, Mbak Lola kan dikenal oleh publik sebagai pegiat film, sebagai aktris, sebagai sutradara. Boleh nggak Mbak Lola ceritain gimana akhirnya Mbak Lola bisa terjun ke dunia kuliner? Oke, Luisa. Awalnya memang saya suka masak, tapi itu jadi terapi. Misalnya kalau saya lagi stres, saya biasanya ke dapur, masak apapun yang ada di kulkas, di lemari makan, kemudian jadi bahan makanan. Sebetulnya saya juga punya restoran, namanya Nasi Pedas Cipete, itu ada 2. Di Cipete 1, di Salihara 1. Tapi karena pandemi ini dua-duanya tutup, jadi saya beralih untuk buka online dengan brand baru Lola's Cooking. Tapi memang dari awal apakah Mbak Lola emang udah pede ingin menjalankan bisnis kuliner, atau mungkin ada siapakah yang meyakinkan Mbak Lola kalau bisa loh ini dijadiin duit gitu? Sebenarnya sih karena satu emang suka masak, terus yang kedua teman-teman suka makan hasil masakanku, dan mereka juga akhirnya support udah buka online aja karena apalagi COVID begini kan, orang pasti butuh yang praktis, yang simple, kemudian rasanya enak dan murah gitu. Artinya semua serba ringkes gitu. Dan ini belum sebulan juga sih saya buka Lola's Cooking ini, dan antusiasmenya lumayan gitu. Dan selain bisa jadi uang, jadi kegiatan yang bisa menyibukkan gitu. Karena kan kalau lagi kondisi gini kita nggak bisa syuting ya. Jadi ini semacam terapi saya juga gitu untuk punya kesibukan. Kadang-kadang nggak ngapa-ngapain itu bikin gila. Saya setuju Mbak Lola, itu saya setuju banget. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, emang mendingan ada kerjaan gitu ya. Baik. Iya. Mbak Lola, jualannya Lola's Cooking ini kan nasi cimit ya namanya. Boleh dijelasin nggak kenapa disebut nasi cimit? Apa sih nasi cimit itu Mbak Lola? Oke, nasi cimit itu gini, kalau di Jogja kan itu ada istilah nasi kucing, kalau di Bali ada nasi jinggo. Mungkin di beberapa tempat di Indonesia juga punya beberapa nasi-nasi gitu, dan kebetulan karena porsinya juga kecil, terus harganya terjangkau, saya memberi nama cimit gitu. Teman-teman tuh suka banget kayak kalau lagi makan cimit-cimit dong, cimit-cimit. Nah, cimit tuh kayak sharing gitu. Mungkin kalau bahasa kasarnya comot kali ya. Jadi selain porsinya kecil, ringkes, padat, dan memang untuk disesuaikan untuk kondisi sekarang. Nah, cimit itu nama nasinya, tapi kalau mau pesan itu ada beberapa varian isi, misalnya nasi cimit ayam kecombrang, nasi cimit paru ketumbar, nasi cimit cakalang suwir, nasi cimit cumi hitam, dan lain-lain. Dan harganya semua sama, Rp20.000 per pack, dan itu dibuat fresh, kemudian dikirim langsung atau diambil langsung gitu. Ini harganya sangat terjangkau ya Mbak Lola ya, Rp20.000 per pack. Kenapa Mbak Lola menentukan harga itu untuk setiap nasi cimit? Kenapa nggak bikin harga yang lebih mahal? Toh
nama Mbak Lola kan sudah cukup menjual gitu Mbak Lola. Dalam hal ini sih saya bukan berpikir untuk untung besar dan lain-lain ya, dan ini tujuan awalnya memang membantu gitu, karena dari modalnya aja itu udah dengan 20.000 itu saya udah dapat walaupun nggak besar ya, dan yang paling penting adalah orang bisa makan. Artinya bisa makan dengan enak, dengan harga murah dan terjangkau, praktis, simple, di era pandemi seperti ini gitu. Karena yang udah masuk kantor, baik yang masih kerja di rumah, mungkin bosen atau malas masak, ya bisa cobain gitu. Karena dengan 20.000 ya worth it lah gitu. Mungkin Mbak Lola bisa jelasin ke pemirsa sekarang, apa sih spesialnya dari nasi cimit ini? Tadi kan banyak banget variasinya. Yang paling laku tuh apa, dan ciri khasnya tuh apa sih dari nasi cimit ini? Nasi cimit itu pakai nasi jeruk ya. Nasi jeruk itu dengan potongan irisan daun jeruk, kemudian dikasih rempah-rempah, jadi agak berasa gurih dan harum wangi daun jeruk. Kemudian yang paling favorit itu cumi hitam. Cumi yang dimasak dengan tintanya, kemudian ditumis, dioseng, agak sedikit pedas, kemudian tapi tidak berkuah ya, kental. Kemudian ada paru ketumbar, paru direbus yang digoreng dengan bumbu ketumbar, dan terakhir ada ayam kecombrang, ayam suwir yang dikasih bumbu kecombrang. Itu 3 yang paling laku. Nah, 2 terbawahnya itu cakalang suwir dan ayam woku juga banyak yang pesan, cuman kalah pamor dengan yang 3. Ini ketahuan nih kalau ternyata Mbak Lola bukan cuma numpang jualan makanan, tapi Mbak Lola aktif di dapur juga karena ngerti banget dengan produknya gitu ya. Baik. Iya. Mbak Lola, tadi Mbak Lola bilang kalau antusiasme yang beli nasi cimit ini lumayan kata Mbak Lola. Saya pengen tahu lumayan definisinya Mbak Lola tuh berapa piece sih sehari terjualnya? Kalau misalnya rata-rata bisa 50 packs atau 50 box per hari, karena biasanya yang dari kantor itu banyak ya, 10 packs, 25 packs, 5 packs, 15 packs, karena satu pun kita layani. Jadi rata-ratanya itu 50 ya, 20 sampai 50 per hari gitu, dengan berbagai macam varian. Buat saya itu udah apa ya, untuk baru buka itu udah lumayan gitu, lumayan punya peminat. Karena setiap hari pasti ada pesanan. Wow, laris manis ya Mbak Lola ya. Jadi kalau dalam sebulan kira-kira omsetnya dapat berapa nih? Belum ngitung ya, belum sebulan. Benar-benar by passion berarti ya Mbak Lola ya. Enggak, karena dari awal ini satu, saya bukan mencari untung besar. Untung pasti, balik modal dan sedikit keuntungan itu pasti. Tapi niat awalnya adalah bagaimana bisa membantu sesama dengan mereka yang hari gini kan banyak yang di PHK, kemudian uang belanja menipis, budget makan juga menipis gitu. Dan saya dan teman-teman gitu berusaha untuk apa nih yang bisa kita buat untuk saling support lah. Kalau di Pancasila sila 3 ya, Persatuan Indonesia. Mbak Lola, kita break dulu ya. Pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan kulik lebih dalam kiat-kiat bisnis kuliner Lola Amaria. Creative Money segera kembali.